Oke, selamat datang di mata kuliah dasar pemrograman. Kita akan mempelajari flowchart, percabangan, dan perulangan. Jadi, saya mau menjelaskan, itu kita akan belajar pertama flowchart. Kita akan membuat diagram alir. Oke, kita akan membuat sebuah diagram alir dengan latihan. Kita pertama akan melakukan latihan. Kita akan membuat sebuah program yang menghitung luas segitiga. Ya, gampang kan? Ya, luas segitiga kalian udah pelajarin waktu zaman sekolah dulu. Ya, nilai rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, gimana algoritmanya? Algoritmanya bisa kalian kurang lebih 4 langkah seperti itu. Pertama, masukkan nilai alas, setengah alas kali tinggi. Masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi, dan kemudian hitung luas, yaitu alas kali tinggi bagi 2 atau setengah alas kali tinggi. Kemudian cetak luas. Nah, kita mau coba bikin ini ke simbol diagram alir atau istilahnya adalah flowchart seperti itu. Oke, flowchart-nya seperti ini. Jadi flowchart kemarin ada simbolnya di slide kedua, kalian bisa lihat di slide 1, 2 juga ada 1, kalian bisa lihat simbol ini. Simbol ini adalah menyatakan start. Bisa start, bisa finish, bisa mulai, bisa selesai. Simbolnya seperti ini, seperti pil lah, seperti itu, kapsul. Kemudian simbol seperti ini adalah simbol nilai input. Bisa juga nilai output. Nilai inputnya adalah, tadi ada 4 langkah kan? Masukkan nilai alas, juga masukkan nilai tinggi. Step 1 dan step 2, kalian bisa jadikan input. Step 3, kalian hitung nilai luas dengan rumus tadi. Alas kali tinggi bagi 2, kalian masukkan ke dalam luas. Ini simbol dari proses. Kemudian keluar dari proses adalah output. Yaitu kita tampilkan ke layar hasil perhitungan luas. Luasnya sudah kita temukan. Dan selesai. Sesimpel dan sesederhana itu flowchart. Ini wajib kalian hafalkan notasinya. Untuk menjelaskan, kalian kalau bikin program ke teman satu ke teman yang lain, kalian cukup menjelaskan flowchart seperti itu. Kemudian apa? Tuh ngehang. Oke, kita setelah bikin flowchartnya, coba kalian bikin pemrogramannya. Kalian buka Visual Studio Code kalian bikin Visual Studio Code, kalian klik kanan, kalian run as. Jika sudah run as, nanti kalian buat sebuah file dengan nama luas segitiga.py. Ya, kalian tinggal add, saya close, kalian tinggal add, klik kanan, new file, kalian bikin luas segitiga dari luas segitiga. Oke. Oke. Setelah itu kalian ketikkan di yang ini, di dalam ini, yang kalian ketikkan dengan nilai yang ada di sini. Kalian ketikkan ini satu persatu, nanti hasilnya kalau ketika kalian run, hasilnya akan seperti ini. Pertama kalian ketikkan dulu, jika sudah nanti saya jelaskan satu persatu. Oke, silakan saya kasih waktu untuk mengetik.
Oke, gimana nih? Oke, saya tanya satu-satu deh. Yang sudah itu tadi baru Setio doang ya. Setio udah. Terus apa di sini? Adam gimana? Adam. Adam siapa nih Pak? Adam saya Oh atau ya, Adam Adam Firdi. Villa? Adam Firdi. Saya Firdi. udah ketik, tapi waktu siaran nggak bisa Pak. Oke. Iya Pak, saya sama juga Pak. Oke. Merah. Merah. Iya. Oke, dari Saya syntax error gitu. Oke, satu-satu ya. Dari Adam dulu deh. Nah, ini ada urutan di chat sini. Dari Adam dulu. Bisa share screen Oke, ya? oke. Coba share screen. Oke Pak. Oke. Gimana? Bisa share screen, Adam? Waktu saya mau share kok nggak bisa klik share ya Pak? Eh, tahu caranya klik share? Seluruh. Iya tahu. Press now, Seluruh layar. your entire screen. Ya, your entire screen. Kalau bahasa Iya, Inggris seluruh. waktu saya mau share nggak bisa. Ada pesan error apa ya? Nggak tahu, tombol share nggak bisa saya klik. Harusnya bisa sini. Kayaknya udah. Coba saya ulang Oh, lagi. Oke, saya ulang lagi. Coba share screen lagi. No, nih. Nih, set, Tuh. set, masuk, Pak Eko, nih, tuh. Coba di ini deh, di refresh dulu F5, ditekan. Jadi kalau yang nggak bisa ini di run and debug, kawan. Habis itu open folder, masukkan di folder kalian. Misalkan ini tugas Python kan punya saya nih, masuk. Ini ya, udah keluar semua nih kawan. ulan ya, gimana? Oke. Ya, Jadi silakan, gini, silakan. kan Visual Studio nih di awal. Nah, oke diklik nih. Nah, terus pas di ini run and debug nih, biasanya di situ nih kalian belum select folder nih. Kalian di open folder, terus tugas apa? File kalian simpennya di mana? Kalau saya kan di data C ya, ini tugas Python. Ini select folder, nanti langsung nongol semua di sini nih. Nih, di sini Pak, nih nongol semua. Pak saya udah down nih Pak, udah selesai, udah bener. Wih, Wis, cakep. mantap. Apa tuh kata-katanya ada yang salah tadi? Pantesan merah. Paling problemnya kalau nggak kata-kata salah, tadi belum pilih folder atau nggak run as administrator. Udah selesai ini Pak, udah keluar juga sih. Udah keluar juga? Oke, Ya, yang belum ya, bisa saya siapa nih? Adam udah Firdi keluar. bisa nggak? Yang tadi Adam Firdi masih bisa apa belum? Kutip berpengaruh ya kawan-kawan. Iya tuh, Ada kutip. kutip. Itu kan jadi kutip itu harus dipencet shift nih. Kalau cuman kutipnya satu itu nggak bisa kadang. Ya emang nggak bisa sih. Itu udah hukumnya wajib itu. Ya, perhatiin tanda kutipnya. Kutip eh, kutip depan belakang harus ada ketutup ya, depan ketutup. Maksudnya kalau ada petik harus ada dua petik gitu. Ada kutip dua ya harus ada dua, ada sepasang seperti itu. Gitu. Oke, ini masih ada yang belum bisa nggak nih? Adam Firdi, Epul, Wahyudi, Villa Adam, Riko, Setio udah bisa, Yanuar. Yang belum siapa nih? Nggak apa-apa share screen aja. Saya Udah nggak, sih, udah bisa sih saya. udah bisa ya Epul ya. Saya juga Pak. Villa Adam boleh share screen nggak? Bentar Pak. Oke, tunggu. Taruh Pak, udah pakai lanjut juga.
Itu tanda petik tuh ada yang salah tuh. Itu yang di Kurang tinggi, koma. alas sama tingginya salah itu kan ya? Iya, Itu kurang sama koma. dengan bukan? Kurang koma. Alas, Oh. koma. Nah, ya koma aja. Dah. Akhiran lagi. Nah, udah bisa itu. Tinggal masukin aja angkanya berapa. Oke. Sepul juga udah. Siapa lagi nih yang belum nih? Apa? Sharing-sharing aja kita. Bukan masalah errornya apa, kita biar belajar. Jadi kalian lihat tanda tulisnya gini. Ini saya kasih saya share screen lagi, saya kasih tahu yang biasa-biasanya kemungkinan salah ya. Jadi kemungkinan salah tuh biasanya yang punya saya. Wih. Oke, dulunya biar gede. Nah, pertama kalian jangan lupa kemarin itu kan saya di awal-awal saya ajarin kalian file, open folder. Gitu. Kalian buat dulu foldernya di mana. Sorry, saya mundur lagi satu langkah paling belakang. Pertama kalian buka ini Visual Studio Code. Kalian run as administrator. Kenapa? Karena kadang-kadang kalian itu taruh file yang kita buat itu kita taruh di C. Di C itu biasanya kena protect sama Windows. Makanya kita run as administrator. Yes, run as administrator. Nah, dulu di awal-awal saya suruh kita bikin folder kan. Nah, kebetulan foldernya udah saya bikin. Saya ulang lagi. Kalian bikin folder bebas dimanapun. Kemarin kebetulan saya bikin di C. Saya bikin namanya new folder. Namanya kebetulan kemarin ini. Algo 1 kemarin saya bikin. Algo 1, jika udah. Ini saya close dulu. Close folder. Kalau pertama kali muncul seperti ini. Kalian bisa dari sini open folder dari sini. Atau dari sini file, open folder. Ya, ke tempat yang tadi. Yang C. Algo 1. Select folder. Oke, sudah muncul. Nah, ini Algo 1, ini foldernya Algo 1. Nah, kalian bikin new file tadi, new file. Udah bikin new file tadi segitiga.py, kalian ketik seperti ini. Nah, itu tadi masalah kalau yang tadi sama Setio bilang. Kalian lupa bikin folder. Kalau yang Setio bilang tadi itu dari sini. Kalian run di sini, run and debug kayak gitu. Apa namanya? Kalian ini sih ini belum penting sih. Ini nanti ini lebih ke setting kayak gitu. Ini lebih ke setting file debugging. Saya belum ajarin nanti aja. Jadi kemarin nih saya juga udah ajarin yang Ctrl Shift P, Python, select interpreter, terus pilih yang kita install kemarin, terus extension jangan lupa pastikan extensionnya itu kemarin Python. Terus kalian pilih yang keluaran dari Microsoft. Oke. Keluaran dari Microsoft. Tes. Oke. Jika sudah, terus kalian ketik yang tadi, file tadi. Ini. Apa ini? Oke, kalian udah ketik. Nah, permasalahan pertama bisa ini. Biasa kalian kadang-kadang satu, lupa tanda petik. Oke. Nah, biasanya dari kalau kalian udah install extension yang dari ini tadi, yang extension yang ini, kalau kalian udah install, itu gunanya buat apa sih? Gunanya buat ini nih. Nanti ada tanda merah di sini. Nah, ini tandanya nih kalimatnya ini ada yang salah nih, kalian harus cek. Nih, ini bahasa Inggris sih. String literal is unterminated. Artinya adalah kalimat ini string itu maksudnya apa ya? Tipe data kalimat gitu. Tipe kalimat string literal. Jadi ini istilahnya namanya string literal itu kata lah gitu. Tidak is unterminated, tidak sampai selesai, tidak ada tanda pembatas selesainya. Ini kan tanda pembuka berarti sudah tanda penutup. Nah, ini biasa kesalahan satu. Oke, jadi saya jelasin sekalian ya. Ini perintah pertama ini adalah mencetak ke layar. Kalau nggak percaya ini saya hapus satu-satu ya.
Ini adalah perintahnya adalah mencetak ke layar. Kalau saya run, hitung luas. Kalau saya run, hitung luas segitiga. Perintah pertama adalah hitung luas segitiga. Kemudian perintah kedua, ini alas sama dengan integer, ini input, nah bla 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 bla. Kalian bingung ini apa sih? Kalian harus ingat kemarin. Input adalah ya, namanya input. Input itu adalah minta masukkan nilai. Kalian ketikkan masukkan nilai alas. Jadi kita tampilkan ke layar, masukkan nilai alas, terus kita minta user atau kalian sendiri ketikin dari keyboard nilai alas. Oke. Nah, dari sini kita akan masukkan ke sebuah variabel seperti itu, namanya alas. Nah, oke. Kemarin tuh kita bikinnya langsung begini kemarin sebelumnya. Seperti ini kemarin. Gini juga bisa seperti itu. Kalian masukkan 20. Kalian bisa masukkan di sini 20. Kalian juga kalau di run lagi, kalian bisa masukkan ini kata seperti itu. Nah, kita di sini mau memperjelas bahwa di sini nilainya adalah integer. Jadi kita kagak menerima teks seperti itu. Kita tidak menerima misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kita hanya menerima angka seperti itu. Nih, kalau saya ulang lagi, kita cuma bisa memasukkan angka 12 misalkan. Kalau misalkan kita masukkan teks, nah akan muncul value error, nilainya error. Nah, kenapa di sini kita pakai int? Kita pengen ini int adalah tipe data integer atau angka. Jadi kita mau batasin masukannya adalah angka. Oke, itu baris kehapus deh. Saya ketik ya. Terus kemudian baris ketiga. Tinggi sama persis kayak alas. Integer input. Oke. Nah, masukkan nilai tinggi. Tinggi. Oke. Ini juga sama. Nanti kalian akan masukkan alas dan juga masukkan tinggi 2 kali. Masukkan nilai alas 10, masukkan nilai tinggi 20. Oke, sama juga. Ini integer. Kalau kita masukkan teks, ini misalkan ini 10. Kita masukkan tingginya teks, misalkan apa? Halo. Error nanti seperti itu. Ini tujuannya. Kita pengen karena kita kan pengen hitung soal matematika kan. Masa nanti usernya masukin bilangan seperti itu kan nggak mungkin. Oke, itu ngejelasin perintah kalimat baris ketiga. Baris kedua adalah ingat flowchart yang sebelumnya ini. Oke, ini step by step kita. Tadi saya step by step. 1, 2 tadi saya barusan praktekin. Masukkan nilai alas dan masukkan nilai tinggi. Itu tadi di sini. Tadi di sini. Masukkan nilai alas, saya ulang lagi ya. Masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi. Nah, ini masukkan nilai alas, ini masukkan nilai tinggi. Udah jelas ya? Terus habis itu hitung luas ini. Urutan-urutannya. Hitung luas alas kali tinggi. Oke, hitung luas alas kali tinggi. Udah, caranya ya kalian bikin sebuah variabel namanya luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2 seperti itu. Bagi 2. Oke, alas kali tinggi bagi 2. Kalau kalian mau lebih jelas lah, ini sebenarnya gini bisa. Kalau mau lebih biar lebih rapi ya kalian bikin seperti ini. Oke. Kalau kalian run, kalian masukkan. Kalau kalian run lagi, kalian masukkan nilai alas, kalian masukkan nilai tinggi, udah selesai. Kenapa? Karena ini ketika sudah dihitung, kita belum menampilkan ke layar. Nah, ingat nggak tadi langkah-langkahnya? Setelah dihitung luasnya, kita harus tampilkan ke layar. Kita tadi sudah hitung. Percaya nggak percaya tadi itu luas tadi sudah dihitung, tapi kita belum tampilin ke layar. Nah, itulah maksudnya. Komputer itu apapun yang kalian suruh, dia akan kerjakan. Kalian suruh dia hitung, tapi kalian lupa bilang, tampilin dong ke layar. Nah, itulah maksudnya komputer itu ibaratnya walaupun canggih, tapi kalau kalian tidak
memerintahkan dengan spesifik, dengan detail langkah-langkahnya, ya salah nanti. Maksudnya, mana nih hasilnya kok nggak muncul ke layar seperti itu. Oke, jadi menampilkannya ya tinggal di print seperti itu. Oke, printnya pun ini pakai operator koma, print. Pakai petik 2 itu untuk kalimat. Maka luas, nih saya biar jelas ya, luas segitiga dengan alas spasi koma alas. Ini tujuannya apa Pak kalau pakai gini? Kalau saya run seperti ini, kalimat ini akan digabung dengan variabel ini, alas ini. Alas yang tadi dimasukkan 10, 20 tadi ini. Saya praktekkan. Alasnya 10. Aduh. Apa ke situ mulai ya? Alasnya 10. Tingginya 20. Maka nanti akan muncul. Maka luas segitiga dengan alas 10, udah gitu doang selesai nanti. Maka luas segitiga dengan alas 10, udah sampai situ doang kan? Kagak ada apa-apa lagi. Nah, ibaratnya kita sambung kalimat ini dengan koma. Dengan alas gini, terus dan tinggi, koma tinggi. Nah, coba saya run satu-satu ya. Saya masukin alas 10, tinggi 20. Maka luas segitiga dengan alas 10 dan tinggi 20. Nah, kosong kan? Saya tinggal tambahin di sini luas seperti itu. Adalah, bener nggak sih adalah? Adalah. Ya, adalah. Oke, koma. Nah, kalian bisa sebenarnya langsung begini cukup. Luas. 10. Nah. 10. 20. Nah, nilainya adalah 100. Nah, ini kan saya beda ya mencontoh ya. Kalau nggak percaya, saya samain aja mencontoh. 7 sama 6 ya. 7, 6. Nilainya 21. Oke. Nah, kenapa di sini ada str? Sebenarnya di sini kan sebenarnya tipe ini adalah, ini ingat ya, variabel itu ada tipenya. Kemudian ketika kalian print sesuatu juga nih ada tipenya. Ini tipenya adalah string. Ini alas ini adalah integer. Oke, alas ada integer. Tinggi juga adalah integer. Luas juga ada integer. Ya, kalian bisa nulis begini. Ini sebenarnya kurang bagus karena apa ya? Nggak konsisten gitu. Ini saya konsisten kalau begini. Ini sebenarnya tipenya integer, ini tipenya integer, ini tipenya integer. Kalau ketika saya pakai print, dia otomatis akan di-convert atau dirubah ke string. Dirubah menjadi kalimat. Jadi sebenarnya di belakang layar, dia akan melakukan operasi seperti ini. Jadi biar adil harusnya sih seperti ini kalian ketik. Biar kalian nggak bingung. Ibaratnya ini tadi kalian ubah dari string, ini string ya. Ketika kalian ketik dari keyboard itu, ini kan dari keyboard tadi kalian masukin. Ketika kalian ketik dari keyboard, itu nilainya string. Nah, karena kalian paksa integer, maka alas ini tipenya jadi integer atau bilangan bulat. Nah, ini juga sama. Ini jadi bilangan. Ini float sih sebenarnya lebih tepatnya, pecahan. Nah, kalian paksa dari tipe data yang angka, kalian ubah jadi tipe data string atau kalimat. Nah, adilnya sebenarnya seperti ini sih. Ini kurang tepat sebenarnya. Karena sebagian ini nggak di-convert, sebagian di-convert. Nah, seperti ini harusnya. Siaran lagi. 7, 6, 21. Sama kan? Seperti itu. Nah, tapi biar lebih enak, biarkan aja di belakang layar ini, Python ini melakukan konversi perubahan tipe otomatis. Jadi saya nggak perlu repot ngetiknya. Jadi cukup begini juga sudah cukup. Seperti itu. Jadi, oke, saya ulang lagi. Saya run programnya 76 sama 21,0. Jadi, sesimpel itu apa yang dimaksud dengan flowchart dan sesimpel itu juga kita membuat programnya. Oke, dari sampai sini siapa yang masih kurang paham? Saya pengen benar-benar ini paham semua seperti itu. File PowerPoint-nya belum di-share ya? Coba
Coba ya, saya lihat. Mungkin joinnya pas setelah saya share sih. Oke, mungkin kamu joinnya pas saya share sebelumnya. Sudah semua nih kemarin. Saya share ulang ya. Oke, dokumen ada statistik kuliah algoritma dan data. Nanti saya upload juga kalau gitu ke cloud kemana, ke Google atau kemana. Oke. Oke. Sampai sini gimana? Ada yang mau bertanya? Boleh nanya Pak? Boleh, silakan. Berarti kan ini misalkan tipenya tuh integer ya. Hmm, Kalau misalnya saya mau ganti plot, berarti tinggal ganti plotnya aja ya integernya gitu ya. betul sekali. Oh, Float, misalkan seperti ini. Ini juga bisa float oh, seperti ini. Oke, di sini juga bisa nih. Kita paksa di sini float, tapi jangan lupa tanda kurung seperti itu. Kalau kita running, ya, ini kenapa ya harus ini 7, ini 6. Di sini nggak bedanya apa? Nah, kalau kalian perhatiin, di sini nih ada tulisannya beda nih, enak nih. 7,0, 6,0. Nah, kelihatan kan, nih pecahan. Kalau float itu pasti ada koma desimal gitu. Oh, kita main-main lagi yuk. Ini kita paksa di sini semua integer, biar jelas kelihatan nih. Integer, integer, ini integer. Oke, kita run lagi biar enak kelihatan. 7, 6. Oke, kita lihat. Tuh, ada bedanya kan? Tuh. Kalau kalian perhatiin bedanya, yang ini cuman 7, 6, kagak ada pecahan 0, sedangkan ini ada pecahannya. Nah, itu bedanya. Bisa kalian paksa gitu ibaratnya tipenya. Gitu, seperti itu. Sedangkan yang ini kalau kalian pakai print, itu otomatis tipe yang di dalamnya itu akan menjadi string, seperti itu. Akan menjadi, str, seperti itu. Tipe str. Nah, kalau ini dibuat str, ya ini salah gitu. Karena kan ini hitung-hitungan gitu. Ini bakalan error. Alas kali tinggi kan kata kan nggak bisa dikalikan kan. Kalau nggak percaya kalian aja run. 7, alah harus dipindahin terus. 7, 6. Error. Ibaratnya kalian ada kata 7 dan kata 6 kalian kalikan ya nggak masuk akal gitu. Tipenya itu salah gitu. Ini ibaratnya tipenya kalimat gitu. Kalian tulis kalimat angka 7 gitu. Gitu maksudnya. Oke. Di sini biar lebih jelas ini float. Karena contohnya itu sebenarnya di sini float. Oke. 7, 6. Sesuai dengan contoh. Nah. Ada pertanyaan lagi? Oke semua ya. Kalau oke semua, kita lanjut ya. 15 menit lah. Biar apa namanya? Karena mata kuliah ini kan paling banyak SKS-nya sebenarnya. Cuma kemarin sebenarnya saya lebih banyak sih, kita lewat hampir setengah jam lebih. Ini saya 15 menit aja. Oke, kita lanjut biar sampai ada contoh, 2 contoh lah. Oke, ini PR kalian dah. PR ya. Ini PR kalian, nanti kalian bikin 2 grup, oke? Nanti kalian bikin 2 grup. Ini kalian kalau nggak salah di grup itu ada 9 orang bukan sih? 8, Pak. 8. Itu nomor saya 2 itu di situ. Yang satu Oh, nyangkut, oke nggak oke. bisa di ini keluarin. Oke, sip. Kalau gitu pas 4-4 ya. Kalian nanti bikin ini PR-nya seminggu. Saya dikumpul pas paling akhir ya pas dimulai kuliah seperti itu. Jadi kalian baca aja dulu. Ini kalian bikin dalam bahasa Python. Diketahui adalah PQR
terus kalian diberikan algoritma P sama dengan Q, Q kalian sama dengan R, maka nilai P dan Q R sekarang berapa? Ini kalian tampilkan di layar begitu. Terus algoritma P sama dengan 10, P sama dengan P tambah 1, Q sama dengan 1. Berapa nilai P dan Q? Kalian tampilkan di layar. Ini juga sama. Diketahui dua buah peubah K dan L. Buat algoritma untuk mempertukarkan, gimana caranya kalian menukar isi K dan L, seperti itu. Kalian bikin satu variabel lagi, bebas apa namanya. Nanti kalian coba tampung. Saya pernah waktu jelaskan logikanya kalau kalian mindahin air dari gelas A ke gelas B, seperti itu. Menukar antara isi kopi dan air. Saya lupa waktu ada pernah saya jelaskan. Kalian butuh satu cangkir lagi. Terus selesaikan soal di bawah ini dengan diagram alir. Kalian bikin diagram alirnya. Diketahui 3 buah variabel. Jangan bingung kata-kata peubah. Ini namanya 3 variabel. Peubah hapus aja, ini cuma istilah doang. Diketahui ada 3 variabel P, Q, R. Agar isi Q ditaruh di P, isi R ditaruh di Q, dan isi P ditaruh di R, buatlah algoritma dalam bentuk alir. Jadi Q itu nanti P sama dengan P, Q, dan R, misalkan P nilainya 1, Q nilainya 2, R nilainya 3. Gimana caranya nilai Q dipindahin ke P? Jadi ibarat kalau tadi cuma ada 2, K dan L, ini bayangkan ada 3 ya. Q itu gimana dipindahin di P. Terus R gimana dipindahin di Q, dan isi P ditaruh di R. Kayak kalian baca aja sendiri lah. Ini urutannya gimana. Q ke P, R ke Q, Q ke P, R ke Q, dan P ke R. Jadi mundur ke belakang. R ke Q, Q ke P, P ke R. Kalau kalian baca. Jadi R ke Q, Q ke P, P ke R. Kayak mundur lah gitu. Oke. Skornya 5. Kalian cukup butuh ini bikin diagram alir. Kayak gini. Coba kalian gimana cara bikinnya. Oke. Kita sekarang masuk ke percabangan. Nah, ini saya bahkan sampai sini aja jelaskan hari ini. Kemarin ada contoh percabangan, semoga kalian udah bikin ya. Ini contoh yang kemarin, yang percabangan kemarin. Oke. Jadi percabangan itu namanya percabangan lah, ibaratnya bayangkan seperti kehidupan kalian. Ketika kita dalam hidup kan kita ada berbagai pilihan kan. Ada pilihan kondisi tertentu, kondisi benar, kondisi salah, seperti itu. Nanti ada efeknya beda-beda. Oke. Percabangan itu kurang lebih ada seperti ada 3 macam jenis percabangan lah. Percabangan pertama adalah, jadi misalkan di program atau di statement, kalian bikin sebuah kondisi gitu. Kalian buat sebuah kondisi, ya kondisinya macam-macam, bisa kalian cek, ya tergantung kalian. Misalkan bilangan ini lebih kecil daripada 5, atau bilangan ini adalah bilangan bulat gitu, atau bebas macam-macam. Nah, itu yang disebut dengan kondisi. Nah, simbol daripada kondisi adalah seperti ini. Simbol kondisi adalah diamond. Bahasa Indonesianya apa ya, saya nggak tahu, wajik apa layang-layang, ibaratnya ini kalau di bahasa Inggrisnya diamond, seperti itu. Ini disebut dengan kondisi, condition. Ya, kondisinya syarat lah, tergantung kalian. Kondisi. Kalau ini adalah jadi ada 3 buah kurang lebih tipe lah. Yang pertama itu, jika ada sebuah kondisi, apapun nilai dari kondisi itu, entah itu benar, ya kalian ingat ya, struktur data kan cuma ada true false sama loh. Kita juga di sini sama, cuma ada TF. Makanya saya minta hafalin tabel kebenaran untuk and dan or, karena itu berhubungan sama kondisi. Statement itu nanti masuknya di sini di kondisi. Nah, statement itu bisa di and kan, bisa di or kan, bisa di not kan. Makanya saya suruh kalian hafal. Nah, sekarang kita cuma ngebahas satu statement atau satu pernyataan doang gitu. Satu pernyataan yang mengandung nilai proposisi kebenaran true dan false. Kalau di sini apapun nilai true dan false-nya, statement-nya atau yang kalian lakukan akan tetap sama, maupun benar maupun salah akan selalu ini. Contoh apa ya? Jika contoh yang enak ya? Jika kalian
apa? Oh, kalau nggak gini. Eh, jika kalian eh, hidup sehat, maka kalian eh, hidup selama-lamanya. Contoh lah, hidup selama-lamanya. Nah, jangan gitu ya. Atau misalkan jika kalian apa namanya? Jika kalian tidak menjaga sehat, maka kalian akan apa namanya ya? Meninggal, misalkan seperti itu. Tak apalah, saya juga bingung contohnya. Ya intinya jika jika kondisinya seperti apapun kondisinya kalian melakukan apa enggak, kalian pasti akan tetap ke hasil yang sama atau misalkan eh, apa ya? Yang contoh enak ya. Jika misalkan apa? Ya, intinya kan saya cuma pengen bilang pada akhirnya semua manusia akan dipanggil kan, seperti itu. Mau kalian melakukan apapun, misalkan kalian mau belajar, mau hidup sehat, mau apa, pada akhirnya semua manusia akan kembali ke alam baka. Kondisinya jika true kalian mau jaga kesehatan atau apa, ataupun jika kalian tidak, pada intinya kalian akan kembali di apa namanya, tidak ada manusia hidup selama-lamanya. Intinya seperti itulah penjelasannya. Apapun kondisinya, mau ini true atau false, dia akan tetap ke satu statement. Nah, kalau ini dibedakan yang kondisi yang kedua. Kalau yang kondisi kedua, jika kondisinya true, maka kalian mengerjakan hal yang berbeda. Jika kondisinya false, kalian mengerjakan hal yang berbeda. Contoh, jika kalian apa namanya mahasiswa algoritma struktur data, kalian menginstal Python. Nah, kalian ditanya, kalian mahasiswa Alstrukdat bukan? Ya. Jika iya, kalian install Python. Jika misalkan false, kalian berarti bukan mahasiswa struktur data. Berarti statement kedua, kalian tidak install Python, tapi kalian mengerjakan kerjaan yang lain, seperti itu. Oke, itu contoh. Nah, kalau di sini bedanya adalah statementnya dibedakan. Kalau ini statementnya sama. Nah, kalau yang ini, kondisinya dibedakan, statementnya juga dibedakan. Oke, itu udah mulai semakin kompleks kan. Contohnya gimana? Ya, kalian contohnya misalkan seperti apa ya? Jika ya kemarin saya kasih contoh gini, untuk lulus menjadi akademi polisi misalkan. Misalkan kondisi satu, kalau misalkan tinggi kalian di bawah 170, kalian gagal, tidak masuk ke akademi kepolisian. Itu statement satu ya. Dicek, kondisi satu, tingginya ini ternyata 168. Berarti kan true kan? Dia tingginya di bawah misalkan 170. Berarti masuk ke kondisi satu. Mohon maaf, Anda tidak lulus akademi polisi karena tingginya di bawah 170. Oke, keluar. Terus di sini ada satu orang lagi, ternyata tingginya 172. Oh, berarti salah dong. Dia tingginya tidak lebih kecil dari 170, tapi lebih besar. Oke, salah. Berarti dia lolos tahap 1. Masuk ke kondisi 2. Dicek dia buta warna apa enggak. Kondisi 2, jika dia tidak bisa membedakan warna, jika dia tidak bisa membedakan warna, maka dia tidak lolos tahap kedua. Dia masuk, ternyata dia buta warna. Berarti kan benar tuh. Dia buta warna, berarti dia tidak lolos ke tahap kedua. Mohon maaf, Anda keluar. Tapi jika misalkan ada orang ketiga, dia ternyata tingginya 175, terus dia tidak buta warna, maka nanti dia masuk ke statement 3. Oke, berarti Anda masuk ke tahap seleksi. Silakan apa namanya? Melanjutkan proses selanjutnya misalkan seperti itu. Nah, ini contoh ya. Itu contoh. Oke. Nah, kemudian kita mau ada nih contoh kasus nih. Ya, ini saya susah lagi jelasin ini. Contoh kasus. Saya mau menentukan bilangan genap atau bilangan ganjil. Oke. Kita pengen nih ada angka misalkan. Kita masukkan 13 ke komputer. Ini bilangannya genap apa ganjil? Gimana ya caranya ya? Komputer itu gimana caranya? Tapi kalau manusia kan gampang. 13, angka 3 ganjil. 14, genap. 2001, oh ternyata ganjil. Seperti itu. Jadi kondisinya dicek. Oh angkanya ini genap atau ganjil? Kalau genap, dia apa namanya? Sorry, ini kagak mau representasikan ya. Harusnya tampilannya beda. Harusnya ada 2 statement. Jadi kalau misalkan dia genap, dia akan menampilkan, oh ini angka genap. Harusnya sini nggak kayak begini, harusnya begini. Statement kedua.
Statement 1 menampilkan jika true, oh berarti ini genap. Tergantung kalian mau mana yang true itu yang genap atau yang ganjil. Jika false, maka ini ganjil. Terserah kalian kayak gimana. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana kalian bisa menentukan komputer itu tahu angka genap atau angka ganjil? Ada yang bisa jawab nggak? Caranya gimana? Perhitungan matematikanya? Ada yang berani? Oke, mungkin biar lebih cepat saya jelaskan aja ya. Caranya komputer tahu ini ibaratnya pendahulu kita lah, zaman dulu lah ibaratnya. Or matematikawan zaman dulu, zaman bahla lah seperti itu. Kita bisa tahu sebuah bilangan genap atau ganjil ya kalau kita bisa bagi dua seperti itu. Kita bagi dua, bagi dua, bagi dua, bagi dua. Kalau dia bersisa, maka itu ganjil. Tapi kalau dia nol, contoh 4. 4 kalian bagi dua terus, 4 bagi 2 hasilnya berapa? 2. Terus kalian bagi 2 lagi hasilnya 1. Sorry, sampai dia nilainya 1. 4 kali bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2 sampai dia 1, maka berarti dia hasilnya bilangan genap. Tapi kalau dia ada sisanya, misalkan 5. 5 kali kalian bagi 2 berapa? Kita ya kalau pecahan 2,5 ya, tapi saya nggak minta pecahan lah seperti itu. 5 kalau kalian bagi 2, berarti kan apa namanya? Coba kalian pakai jari kalian, ada angka 5. Kalian apa namanya? Kelompokkan 2, 2, 2. Maksudnya itu seperti ini ilustrasinya. Misalkan ini jari kalian, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalian bagi jari kalian angka 2 masing-masing. Ada 2 seperti itu, 2, 2, 2. Sisanya kan 1 seperti itu. Oke? Jadi seperti itu cara menentukannya, taunya dia ganjil apa genap. Kalian bagi 2, bagi 2, bagi 2 sampai ada sisanya. Jadi misalkan 5. 5 kali kalian bagi 2 itu berapa? Ya, caranya pertama ya 4 dulu sih. 5 itu sama dengan kan 4 tambah 1 kan? 4 tambah 1. Ya kalian bagi aja 4 bagi 2, itu hasilnya habis. Ya, sisanya pasti 1. Nah, kalau kalian simbolkan dengan matematika, itu seperti ini ya. Misalkan ada sebuah bilangan, katakanlah misalkan 13. Itu sama dengan, saya bisa tulis 13 sama dengan karena dibagi 2, berarti saya bikin di sini angka 2. 2 dikali 6 ditambah 1. Oke. Ini kalau ada sisa. 2 kali 6 sama dengan 13. 12. 12 tambah 1 hasilnya 13. Oke. Seperti itu caranya. Jadi apa namanya? Caranya adalah di sini angka 2 ini wajib, di sini plus 1 wajib. Jadi kalau kita bikin simbol, misalkan nih X itu bilangan yang mau kita cari sama dengan 2, ini pasti 2 dikali. Nah, kali begini aja lah saya bikin. Nah, sinilah. X sama dengan 2 dikali, saya bikin kalinya begini ya, bintang. 2 dikali Y ditambah 1. Gini rumusnya. Ya, kalian tinggal menentukan Y-nya itu berapa. Kalian masukin aja. Misalkan angka 21. Sama, nih 21 ini genap apa ganjil ya? Kalian hitungnya caranya dari sini. 21 sama dengan 2 dikali berapa? Paling dekat. Y-nya berapa? 10. Ya, kalian nanti harus bisa hitungan sendiri. 20 kan? Kalau kalian tambah 1, 21. Berarti kan ini ada sisa 1. Nah, kalau 20 gimana? 20, ya 2 dikali berapa? 2 dikali Y. Y-nya 10, 20. Nah, perlu tambah 1 lagi nggak? 21 kan? Salah kan? Berarti ini bilangan genap, gitu. Nah, caranya, ini namanya bisa kita lakukan langsung dengan operator namanya modulus. Ini sebenarnya adalah operasi modulus. Ya, saya agak susah sih jelasinnya. Modulus. Kalau di kalkulator, di sini ada. Nih, kalau di kalkulator Windows, itu ada. Di mana? Standar. Scientific kali. Nih, ada modulus. Kalau nggak percaya. 5 kalian modulus 2. Harusnya jawabannya 1. Sisa 1. Seperti itu kan. 5 mod 2 sama dengan 1.
Nah, jadi otomatis sisanya 1. Terus kurang lebih seperti itu ya, penjelasannya. Sorry, ini bukan 1 tapi ini Z. Ini Z. Bisa 1, bisa 2, bisa berapa. Ini Z yang kita cari. Kalau kita hitung berarti Z sama dengan, formulanya adalah Z sama dengan X dikurang 2Y, X dikurang 2Y. Nah, caranya begitu. Contoh, tadi X-nya misalkan 21, ya kan? Dikurang 2 dikali berapa Y-nya? Ya, Y-nya kalian harus cari sendiri. Bilangan bulat yang dekat, 2 kali 10. Nah, Z sama dengan 1 nanti jawabannya. 21 dikurang 20 berapa? 1. Nah, tapi ya udah kalian gak usah pusing-pusing lah. Intinya di pemrograman di Python itu ada namanya modulus, operasi modulus. Ya kalian coba asal aja lah 1045 itu bilangan genap apa bilangan ganjil. Ya kalian caranya tinggal mod 2 aja. Kalau nilainya 0, tandanya dia itu bilangan genap. Coba misalkan 1999. Itu genap apa ganjil? Ya kalian tinggal mod 2. Kalau nilainya 1, tandanya ganjil. Udah sesimpel itu aja lah. Kalau kalian mau tahu cara matematikanya, rumusnya tadi. Kalau kalian mau matematikanya, rumusnya yaitu tadi. Z atau apa ya, X atau Z, terserah kalian lah. Kalau tadi saya Z sama dengan X dikurang 2Y. Di mana X-nya ini adalah bilangan yang kalian masukkan, yang kita pengen cari, seperti itu. Sedangkan Y, ya berapa sisanya gitu. Berapa sisanya? Bukan sisanya, berapa pengalinya yang lebih cocok seperti itu. Jadi, misalkan X, kalian maunya X-nya itu tadi 20 atau 31 lah misalkan, 31 dikurang 2 dikali berapa yang mendekati 31. Kalian harus tebak-tebak sendiri, 2 kali berapa mendekati 31. Ya, bisa kalian kalau kalian masukin 20 kan 40 lewat dari ini kan. Kalau kalian masukkan 15, 30 kan jadinya. Kalau kalian masukkan 16, 32 kan. 32 berarti kelewat kan. Berarti kalian masukkan 15. Oke. 31 dikurang 2 kali 15, 30. Oke, sama dengan 1, seperti itu. Nah, gitu. Karena ini 1, berarti dia ganjil. Nah, ini wajib kali 2 di sini. Gitu caranya, logikanya. Modulus 2 seperti itu. Moga-moga jelas ya. Oke, sekarang masuk ke ngetik seperti itu. Ini yang contoh kemarin nih, kondisi belanja nih. Oke, mungkin maaf ya kita sampai jam setengah 10. Kita mau menentukan uang kembalian. Jika misalkan kita misalkan ke Starbucks seperti itu. Terus kalian beli kopi seperti itu. Terus kalian dikasih total tagihan sekian. Terus jika kalian ada uang kembalian, jika misalkan kalian nggak ada uang kembalian, udah kalian ditampilkan. Tapi jika ada kembalian, ya kalian akan dihitung seperti itu. Jadi bisa dibikin 2 statement seperti ini. Ini sebenarnya juga bisa jadi 2 statement jadi 1 statement ya. Tergantung kalau yang ini, sorry. Ini di slide ini dibilang ini jadi 1 statement yang sama. Kondisi true atau false tetap di statement yang sama. Oke. Ini saya sebenarnya kurang segitu setuju sih. Tapi oke, abaikan aja lah. Kita belajar yang ini. Kita langsung aja yang ngetik ya. Intinya saya mau jelasin jika misalkan di sini ada kita beli terus kita bayar. Jika misalkan ada uang, jika misalkan tidak ada uang kembalian, maka ya udah selesai. Jika ternyata ada uang kembalian, ya udah dia dihitung kembaliannya berapa baru tampilkan.
Itu maksudnya kenapa ada dua statement. Oke, sekarang kalian buka Visual Studio Code kalian, kalian buka, terus kalian bikin sebuah file bebas namanya apa, ini nggak ada keterangan. Ini, sampai sini kalian ketikkan, sampai sini, terus ini tambahannya kalian ketikkan. Nah, nanti akan muncul di layar seperti ini. Kita sampai sini ya, kita ketik ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan kalian buat. Saya bikin new file, saya di sini bikin namanya warungkopi.py. Saya bikin namanya warungkopi.py. Bebas kalian namanya apa. Terus kalian jangan lupa ya, ini kalian nggak pakai raw input ya, input doang, kecuali kemarin yang pakai Windows 7 pakai raw input. Kalau kita cuma pakai input aja kayak gini. Input, tetap seperti itu. Nggak pakai raw input. Karena versi Python kita sudah paling tinggi dan slide ini kebetulan dibuat masih Python-nya versi lama. Yang ini kalian jangan ditulis ya. Ini ada yang nggak penting nih. Ini abaikan aja nih. Ini hapus saja nih. Oke, saya sendiri sudah selesai. Oke.
Oke, kalau saya masukkan persis dengan apa yang ada di sini, hasilnya akan sama nih, barusan. Saya run, saya masukkan hal yang sama, hasilnya bisa sama. Oke, saya tunggu ya. Mungkin eh, sampai jam setengah 10. Mohon maaf nih telat. Saya nanti jelasin. Saya yakin nanti pasti banyak error. Cuman besok kita teruskan. Maksudnya pertemuan ke depan kita teruskan. Cuma saya akan jelaskan step by step. Mungkin langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Nanti kalian bisa ketik. Untuk sekarang kalian perhatikan saya perhatikan saya langsung aja ya. Buat mempersingkat waktu. Jadi ini saya yang udah ketik ada 15 baris. Nah, saya akan coba satu-satu nih ya. Oke. Biar enak. Oke, saya cut dulu. Biar enak, biar kalian bisa lebih jelas satu persatu. Oke, saya bikin seperti ini biar enak satu persatu. Oke, pertama saya run ini satu baris. Oke, ini ya kalian udah tahu lah, print ke layar, warung kopi seperti itu. Oke, terus yang kedua adalah print baris kosong. Coba begini doang. Ini ngapain sih? Ini ngeprint baris kosong. Spasi, enter lah seperti itu. Kemudian habis itu baris selanjutnya adalah saya ngeprint, minta masukkan input. Masukkan produk yang mau dibeli apa? Produk input apa? Oke, kalau saya masukkan di sini, saya enter. Warung kopi, your product name. Misalkan sini kopi hitam. Oke. Sorry. Kopi hitam. Kopi hitam. Oke, terus kemudian baris selanjutnya ditanya. Kita mau tanya, ini kita ada yang kita beli adalah kopi hitam. Kita minta dong harganya berapa sih? Kopi hitam ini satuannya ya, harganya berapa? Taran lagi. Masukkan. Kita masukin tadi kopi hitam. Harganya berapa? Harganya adalah di contoh itu adalah contoh itu kalau kalian lihat di slide harganya 5.000. 5.000 harga satuan. Oke, sampai sini. Nah, step by step nih saya buat. Terus kita minta masukkan kuantitas yang kita beli berapa. Tadi price itu harga satuan, terus quantity ya berapa yang kita beli, kuantitinya seperti itu. Jadi saya run lagi, pokoknya saya ulang-ulang terus biar kalian hatam seperti itu. Oke, saya gedein. Saya run lagi, saya ulang lagi. Tadi namanya kopi hitam, nama produknya, harga satuannya adalah 5.000. Terus saya mau beli dua kopi ya, 2 cup seperti itu. Oke, sampai sini. Terus saya mau hitung totalnya berapa gitu. Saya hitung totalnya gampang lah, total. Tinggal harga, price kali quantity. Harga satuan dikali totalnya berapa. Oke. Kalau di run, kita belum nampilin ke layar apa-apa ini. Kita belum nampilin apa-apa gitu. Jadi kalau run percuma, kosong. Oke, saya bikin print nih ada kayak begini. Tapi belum selesai. Saya mau cetak totalnya sekian. Oke, cara bikin totalnya sekian adalah seperti ini. Kalian udah tahu kan? Ini bisa pakai koma. Biasanya kita pakai koma kemarin tadi. Kita pakai koma biar konsisten, saya pakai koma aja lah. Gitu. Kalau dicontoh bisa pakai tanda plus seperti itu. Jadi sama. Nah, kalian bisa pakai koma, bisa tanda pakai plus. Oke. Saya pakai koma aja biar mengikutin. Nah, kalau kalian lihat di ini plus ya biar kalian ingat aja lah seperti itu. Jadi total pembelian produk yang namanya kopi hitam adalah sebesar rupiah ya tadi berapa? 5.000 kali 2 harusnya 10.000. Coba kita buktikan. Nih, warung kopi. Nah, warung kopi. Apa nama? Kita mau beli produknya namanya kopi hitam. Harga satuan kopi hitam adalah 5.000. Jumlah yang kita beli adalah 2. Total pembelian kita adalah 10.000. Oke. Kita baru bikin sistem menunjukkan seperti itu. Nah, sekarang
ceritanya nih sistem ini di kasir seperti itu. Ini ceritanya bayangkanlah sistem kasir. Oke, 10.000. Terus kemudian si pembeli, ini ceritanya kita kasirnya, si pembeli ngasih uang ke kita gitu. Apa namanya? Ngasih uang ke kita. Kalau dicontoh berapa sih? Bentar. Sorry ya. Di contoh itu 10.000. Baik. Kalau dicontoh 10.000. Oke. Terus saya lanjut ya. Ini habis ini saya print baris kosong. Baris kosong atau enter. Nah, kita sekarang mau hitung pembayarannya berapa. Oke. Ditanya. Nah, kamu mau bayar berapa? Masukkan pembayaran di sini. Oke, kalau misalkan saya run ini, misalkan saya run, warung kopi, di sini adalah kopi hitam, di mana harga satuannya 5.000, kemudian jumlahnya 2, nah 10.000. Kita mau bayar berapa? Kita mau masukin ke sistem pembeli berapa? Ceritanya dia ngasih uang pas 10.000. Oke. Nah, baru sampai sini doang. Kita baru sampai pay, bayar. Nah, variabel pay ini menampung angka 10.000 yang kita masukkan. Total ini juga yang tadi kita kali 5 kali 5.000 kali 2 10.000. Di sini 10.000, di sini 10.000. Nah, baru kita sekarang main if then else. Nah, if then else ya saya ketik aja langsung biar enak. If pay ini apa yang dimasukin sama si pembeli. Jika apa yang dibayarkan lebih kecil daripada total tagihan, jika pembayaran lebih kecil daripada total tagihan, maka titik 2. If then-nya di sini pakai titik 2 ya. If then else kalau di sini then-nya itu pakai titik 2. Then print ke layar your money, uang Anda is not enough to pay. Kalau di sini adalah kondisi ketika uangnya tidak cukup, yaitu pembayaran, uang yang dibayar lebih kecil daripada tagihan, ya kan? Kurang dong, kayak gitu. Berarti kurang bayar. Terus sisanya adalah else. Kalau tidak kurang bayar, maka titik 2 lagi tampilkan kembalian Anda seperti itu. Karena apa? Di sini kan bisa jadi dia bayarnya pas, bisa juga dia bayarnya lebih seperti itu. Jadi kita harus bikin kembalian. Ini kembalian kamu. Entah kembaliannya itu 0 rupiah, kita tetap harus tulis seperti itu. Ini change seperti itu. Change kita belum menghitung, tadi saya ada yang kelupaan. Kita lupa hitung kembalian. Di sini change, kita harus hitung dulu kembaliannya adalah pay dikurang total. Apa yang dibayar dikurang sama total tagihan. Berarti saya tadi lupa. Ini dulu kalian hitung kembaliannya berapa. Oke. Setelah sudah hitung kembaliannya baru kalian bikin if then else. Nah, seperti ini. Oke, kalau dia tidak ada kembalian, maka ditulisnya 0. Jika ada, maka akan ada ditulis berapa. Nggak percaya? Coba kita jalankan lagi. Warung kopi hitam. Harganya 5.000 satuan. Jumlahnya 2. Pembayaran kita 10.000. Oke, kita ada yang error. Nah, kalau ada yang error, jangan takut. Kalian tinggal baca. Bla 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 bla. Can only concatenate string. Oke, di sini kita harus pakai string. Oke. Kenapa? Karena kita sudah masuk di if then else seperti itu. Jadi di sini penting kita harus konversi. Nah, kalau tadi itu kenapa kita tidak pakai? Karena kita tidak di dalam if then else seperti itu. Nah, di sini penting harus kita konversi ke string seperti itu. Oke, kita konversi lagi ke string. Saya ulang lagi. Warung kopi. Ini adalah kopi hitam. Harganya 5.000. Kita beli 2. Ditanya berapa pembayarannya? Kita dikasih uang 10.000. Kita masukkan 10.000. Maka kembaliannya adalah 0. Oke, kita ulang lagi. Misalkan kita namanya tadi kopi hitam.
Terus kita masukkan harganya 5.000. Kita beli 2. Terus kita misalkan dia bayarnya hanya dia punya uang 5.000 seperti itu. Uang Anda tidak cukup. Nah, dia masuk ke kondisi yang ini. Jadi ada dua. Bayangkan ibaratnya kayak ada aliran air, dia masuknya tuh yang ke sini. Maaf, uang Anda tidak cukup. Ya kan dia cuma bayar 5.000. 5.000 itu lebih kecil daripada 10.000, ya kan? Kan 10.000 ini. Total ini tuh ya tadi ini, total price kali quantity. 5.000 kali 2, ya kan? 5.000 lebih kecil dong daripada 10.000. Nah, sekarang coba kita bikin kalau dianya lebih besar nilainya. Kita bikin lagi, ini kopi hitam, harganya 5.000, terus tetap ini kita beli 2 juga, terus kita bayar misalkan uang kita 50.000. Oke, kembaliannya berarti 40.000. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk contoh ini kalian bisa macam-macam, maksudnya kalian produknya bisa kalian bikin. Misalkan apa? Misalkan dia beli yang lain gitu. Misalkan beli rokok misalkan, rokok gitu. Harga satuannya misalkan ya 35.000. Terus quantity produknya misalkan dia beli 2 pack seperti itu, 2. Harganya 70.000 kan. Terus uangnya berapa? Uangnya 100.000 untuk 2 3. Oke, kembaliannya berarti 30.000 seperti itu. Kalian bisa coba-coba lah gitu. Kalau kondisinya lebih besar, lebih kecil seperti itu. Jadi saya udah jelasin step by step dari sini, biar kalian paham. Nanti pertemuan kedua, saya bakal ajarkan lebih spesifik lagi gimana komputer ini menjalankan ini step by step seperti itu. Jadi seperti ini maksud saya. Ketika saya run, oke, yang terjadi. Oke, apa ini? Ini saya mau simulasikan dia menjalankan ini perintah ini satu persatu. Jadi satu persatu. Oke, print ini tuh dia ngeprint kayak yang tadi saya jelasin. Terus minta print baris ini, terus jalanin lagi. Oh, minta product name, kopi hitam, enter. Nah, percaya nggak percaya, ini nilai ini adalah kopi hitam tuh. Tadi kan saya masukin string kan. Nah, tuh, produk kopi hitam. Terus saya jalankan lagi satu persatu. Dia minta price, harganya berapa? 5.000. Enter. Price masuk harganya 5.000. Jadi enak nih, kelihatan nih. Variabel ini kalian kelihatan. Quantity. Quantity produknya harganya berapa? 2. Oke, tuh, quantity 2. Masukin lagi. Nah, dia cuma ngecetak ini doang, ngecetak tanda-tanda ini doang, tampilan, terus dihitung total pembelian dari dari kopi hitam. Ini kan produk ini kopi hitam. Tuh, kopi hitam adalah rupiah total. Total ya 10.000. Tuh, otomatis kan udah dihitung. Total ini tadi price enak tuh 5.000 kali 10.000. Nah, enak kan kalian bisa lihat seperti ini. Tuh. Sama 10.000. Nah, pilih lagi baris kosong. Pay, fill your payment, berapa pembayarannya. Nih, tadi 10.000 juga. Enter. Dihitung berapa sisanya. Sisanya 0 rupiah, change-nya 0. Tuh. Biar ada bukti kelihatan. Sisanya 0. Oke, pay. Karena tadi 10.000 lebih kecil daripada 10.000. Salah kan? 10.000 ya sama dengan 10.000. Jadi dia masuk ke else. Dia tidak masuk ke sini karena apa? Karena P-nya 10.000, totalnya 10.000. Berarti ini salah dong. 10.000 ya tidak lebih kecil daripada 10.000. 10.000 sama dengan 10.000. Makanya dia masuk ke else. Ini kembaliannya sebesar 0 rupiah. Oke, seperti itu. Caranya ini tadi gimana? Kalian pilih ke sini, run and debug, kalian pilih run and debug. Nanti pertama kali ada pilihan, kalian pilih tadi. Seperti itu. Bisa juga, tapi kalian harus bikin centang di sini dulu sekali. Centang ini ada tanda merah. Seperti itu. Jadi, pertama kali mulai, kalian bikin namanya breakpoint di sini. Kalian ke sini, kalian klik, bisa sampai ada merah, kalian run and debug. Atau dari sini juga bisa. Pilih ini, debug Python in file terminal. Oke. Seperti itu caranya. Kalian bisa seperti itu, kalau mau tahu di belakang layar itu program jalanin seperti apa. Tadi
Kalau sudah kalian sampai sini, kalian tadi run di and debug, untuk langkah-langkahnya step by step ini. Step itu F11 atau kalian pencet ini. Dia akan satu persatu nanti. Kalau ada butuh input, nanti dia akan muncul ke sini. Gitu. Ini biar lebih jelas, ini komputer ini menjalankan program di belakang layar seperti apa. Oke, saya sudah, mohon maaf, sudah terlalu banyak saya menghabiskan waktu, lebih lewat deh dari 15 menit. Sejauh ini apa ada pertanyaan sebelum kita akhirin? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya mengingatkan kembali PR-nya adalah ini. Tadi di slide 3, halaman 7. Oke, mohon maaf ya Riko, mungkin karena udah agak malam. Screenshot-nya aja, gagalnya apa, errornya apa. Pertama cek dulu ya, kalimatnya bener apa enggak. Kalau mau lebih gampang, ini copy paste aja di chat. Sekarang nih, sebelum ketutup. Kok nggak ke-print semua? Tetap, jangan ini. Kok printnya semua enggak? Saya wakilin, Pak. Oh iya, silakan, boleh. Boleh di chat atau filenya saya kirim deh ke grup. Ya, nggak bisa ditarik. Nggak bisa di sini. Wah, soalnya kurang, Pak. Iya. Dari WhatsApp aja ya, saya filenya nih. Bisa kalian copy. Apa tadi sih namanya? Warung kopi. Oke. Saya yakin kalau kalian yang sebelum-sebelumnya itu udah bisa run, yang contoh tadi sebelumnya itu udah bisa run, yang contoh file luas segitiga, saya yakin nih warung kopi ini kalian harusnya 100% bisa. Paling salah-salah ketik. Kesalahan pertama programmer pemula itu 90% pasti itu typo pasti. Percaya deh. Saya juga udah melewatin soalnya udah belasan tahun, jadi masih sekarang juga ya. Saya terus terang udah nggak pernah ngoding lagi. Tapi hobi sebagai coding. Karena sebagai dosen, saya lebih banyak mencoba aplikasi codingannya, terus tanya flowchart. Flowchart mesti saya harus tahu. Query saya masih harus tahu. Jadi saya udah nggak pernah lagi ngoding. Tapi ya kalian lihat sendiri, saya ngetik masih cepat seperti itu ya. Jiwa coding seperti itu memang. Ngetiknya seperti itu udah terbiasa seperti itu. Jadi mungkin itu aja. Oke, saya akhiri ya perkuliahan saya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ini kalian